Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haryana Haryono, guru mata pelajaran sejarah di SMAN 1 Pinrang. Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang seringkali dianggap oleh peserta didik adalah pembelajaran yang sangat membosankan. Oleh karena itu, sebagai pendidik di era milenial sekarang, saya harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi semua peserta didik yang ada di sekolah saya. Pada kesempatan kali ini, saya kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran sejarah dengan materi jalur rempah. Adapun yang akan dilakukan peserta didik yaitu melakukan penjelajahan di sekitar wilayah sekolah untuk mengetahui apa saja rempah yang masih ada sampai sekarang yang ada di dalam lingkungan sekolah. Melihat kurangnya minat belajar peserta didik dalam pelajaran sejarah, oleh karena itu, sebagai guru sejarah memiliki kewajiban untuk bagaimana kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal. Nah, dari kegiatan ini, saya kemudian bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, baik dilihat dari kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan kesiapan belajar peserta didik saya. Yang saya lakukan adalah dengan melakukan wawancara bersama dengan guru BK untuk mengetahui asesmen awal pada peserta didik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya kemudian membuka kelas dengan memperhatikan kondisi kebersihan kelas, berdoa bersama, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik. Nah, sebagai pembuka dalam pembelajaran, saya kemudian memberikan pertanyaan pemantik sebagai pembuka dalam pembelajaran untuk bisa membuka pikiran peserta didik terkait pembelajaran yang akan saya lakukan. Untuk membuat peserta didik fokus dalam pembelajaran, langkah yang saya lakukan adalah dengan mengajak mereka menuliskan apa yang mereka rasakan hari ini dengan catatan kecil. Nah, melalui catatan kecil ini, mereka kemudian menempelkan di papan yang sudah saya siapkan. Nah, proses ini kemudian bisa membuat saya mengetahui kesiapan belajar dari peserta didik saya. Nah, dengan ini saya bisa membawa mereka fokus kembali dalam pembelajaran. Setelah melihat dan membacakan keresahan-keresahan dari peserta didik, banyak di antara mereka yang kemudian merasa bosan dan jenuh belajar dalam kelas. Oleh karena itu, sebagai guru, saya kemudian berinisiatif untuk melakukan pembelajaran di luar kelas yang kemudian mengaitkan materi saya terkait jalur rempah. Nah, kemudian saya mengajak mereka untuk belajar di luar kelas dengan tema penjelajahan di dalam lingkungan sekolah. Di mana sebelum melakukan penjelajahan, saya kemudian membagi mereka dalam kelompok sesuai dengan kemampuan belajarnya masing-masing berdasarkan dari asesmen awal yang saya lakukan. Setelah itu, kemudian saya menjelaskan langkah-langkah yang akan mereka lakukan di dalam lingkungan sekolah bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Peserta didik kemudian melakukan pembelajaran di luar kelas dengan membentuk kelompok diskusi kecil untuk menyusun strategi apa yang akan mereka lakukan. Kemudian mereka melakukan penjelajahan di sekitar lingkungan sekolah untuk mencari rempah-rempah berdasarkan dengan tugas dari kelompoknya masing-masing. Melihat kondisi sekarang, minat peserta didik banyak dipengaruhi oleh teknologi, di mana cita-cita mereka mulai berkembang. Ada yang ingin menjadi TikToker, blogger, YouTuber, dan lain sebagainya. Berdasarkan kelompok peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Oleh karena itu, sebagai guru sejarah di masa sekarang, saya kemudian harus mampu menggunakan inovasi dalam pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik.
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran serta meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Dari langkah yang saya lakukan bisa membuat peserta didik memahami materi dengan cepat. Langkah yang mereka lakukan untuk mempresentasikan apa yang mereka dapatkan bersama dengan kelompok masing-masing, yaitu dengan menggunakan metode audio-visual. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya melaksanakan diferensiasi proses dengan membebaskan kelompok menentukan rempah-rempah yang akan mereka teliti. Dan pengambilan dokumentasi pun saya bebaskan sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok. Dalam melakukan kegiatan ini, peserta didik kemudian bebas melakukan apapun sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam editing video, saya menerapkan diferensiasi proses di mana membebaskan masing-masing peserta didik menggunakan aplikasi apapun dalam mengedit video. Hasil video masing-masing kelompok kemudian diupload di platform sosial media mereka masing-masing. Dengan metode pembelajaran penjelajahan di dalam lingkungan sekolah dengan metode audio-visual bisa memberikan banyak dampak bagi peserta didik dan bisa mengetahui lebih dalam manfaat dari rempah-rempah yang menjadi incaran bangsa Eropa. Selain itu, saya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, manfaat teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, serta meningkatkan kreativitas peserta didik, sehingga proses belajar mengajar yang saya lakukan dapat berjalan maksimal dengan dapat menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila untuk dimensi bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Kegiatan diakhiri dengan melakukan refleksi dengan catatan pembelajaran yang lebih aktif, efektif, menarik, dan menyenangkan. Dengan metode pembelajaran seperti ini, saya lebih mudah memahami pembelajaran ini dan saya lebih mudah untuk mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan metode pembelajaran yang Ibu terapkan, saya dengan mudah dapat lebih memahami dan mengetahui tentang banyak manfaat tentang rempah-rempah. Belajar sejarah dengan metode audio-visual dapat meningkatkan kreativitas saya dan teman-teman yang lain dan bisa belajar sejarah dengan lebih menyenangkan. Belajar sejarah sangat menyenangkan. Melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran sejarah, saya kemudian bisa melihat bahwa setiap peserta didik memiliki keunikannya masing-masing. Dan melalui model pembelajaran seperti ini, saya kemudian bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang berpihak pada peserta didik. Oleh karena itu, sebagai guru hebat dimanapun kalian berada, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena hanya guru belajarlah yang berhak untuk mengajar. Salam hebat untuk semua guru hebat dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.